Nah, jadi ini adalah jawaban ya dari soal nomor 1 sampai dengan soal 5. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas tentang pembahasan tugas 03 atau tugas 3 terkait dengan teorema Pythagoras. Nah, ini akan langsung Bapak jelaskan ya penyelesaian dari soal-soal yang telah Bapak berikan di pertemuan sebelumnya. Nah, kita mulai dari yang nomor 1 dulu. Nah, nomor 1 itu ada bagian A, B, C ya. Nah, contohnya kan gini kemarin ya. Yang A, akar 25 itu kan sama dengan 5. Ya, kenapa? Karena ya 5 dikali 5 sama dengan 25, atau 5 pangkat 2 sama dengan 25. Nah gitu, ini contohnya. Nah untuk yang B nya, akar 81 ya, itu jawabannya sama dengan 9 ya. Kenapa? Karena 9 dikali 9 sama dengan 81. Oke, lanjut lagi yang C. Nah, ini soalnya akar berapa supaya dapat 6 ya. Tentu jawabannya adalah akar 36. Nah, gitu. Kenapa? Karena 6 kali 6 sama dengan 36. Nah, jadi angka-angka yang sebelah kanan ini ya, dia tentunya ada di dalam akar kuadrat atau akar pangkat 2. Nah, itu untuk jawaban nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Soalnya kan tentukan hasil akar pangkat 2 berikut. Nah, contohnya yang A ya. Yang A itu soalnya akar 169. Nah, itu kan jawabannya 13 ya. Nah, udah. Nah, untuk B dan C itu soalnya ya, yaitu akar 289. Berapa akar 289? Ya, jawabannya 17 ya. Nah, kenapa? Karena 17 kali 17 itu 289. Nah, ini materi kelas ini ya, kelas 5 atau kelas 4 SD. Nah, kalian bisa lagi baca materinya ya. Nah, kemudian yang C, akar 400. Nah, akar 400 berapa? 20 ya. Kenapa? Karena 20 kali 20 sama dengan 400. Nah, seperti itu. Jadi nomor 1 dan 2 ini ya kita pelajari karena nanti ada hubungannya dengan teorema Pythagoras yang menggunakan ya kebanyakan bilangan-bilangan menggunakan akar. Nah, gitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, Bapak jelaskan terlebih dahulu untuk contohnya ya. Jadi contohnya itu kan ada segitiga siku-siku ya. Nah, ada segitiga siku-siku. Kemudian ini 6, panjangnya ini X, ini 8. Itu contohnya ya. Nah, jadi ini contoh bagian A. Nah, cara penyelesaiannya itu kan kita gunakan rumus Pythagoras. Di sini kita nyari sisi miring ya. Nah, kalau kita nyari ini sisi miring, maka otomatis nanti kuadratnya ditambahkan atau dijumlah. Nah, maka nanti jawabannya itu X pangkat 2 sama dengan 6 pangkat 2 tambah 8 pangkat 2. Nah, gitu. Ini terbalik tidak masalah ya, karena mereka berdua ini 6 dan 8 ini sama sudut siku-siku. Nah, tinggal kita hitung X pangkat 2, 6 pangkat 2, 36. Tulis 8 kali 8 itu 64. Nah, jadi X sama dengan 36 tambah 64 tuh 100. So, pangkat 2 nya ketinggalan. Nah, pangkat 2 itu kita akarkan. Jadi nanti akar 100. Nah, akar 100 berapa? Akar 100 adalah 10. Nah, itu contoh yang bagian A. Oke, sekarang kita ke soal yang bagian B. Bagian B nya. Nah, bagian B itu ada segitiga, cuma segitiganya miring ya. Nah, miring kayak gini. Nah, miring, siku-sikunya di sini ya. Nah, kalian bisa lihat dari gambarnya ini siku-siku.
kemudian ini 25 ya, ini 24, kemudian di sini sudut ini sisi A. Nah, ini kita diperintahkan untuk mencari ya A-nya. Nah, di sini A-nya itu adalah merupakan apa? Sisi siku-siku. Nah, kalau kita mencari sisi siku-siku maka nanti dikurang ya. Maka rumusnya adalah ya, jawab A pangkat 2 ya sama dengan 25 pangkat 2 gitu dikurang 20 pangkat 2. Jangan sampai kebalik, sisi miringnya harus ditulis duluan ya, supaya nanti hasilnya tidak negatif. Nah gitu. Lanjut, A pangkat 2, 25 pangkat 2 itu hasilnya 625. Nah gitu kan. Kemudian 24 pangkat 2 berapa? 576. Nah begitu. Ini tinggal kita kurang 625 dikurang 576 49. Nah ini diakarkan lagi. Jadi akar dari 49 ya itu sama dengan 7. Nah gitu. Jadi nanti jawabannya adalah 7 untuk yang soal bagian B. Oke. Nah sudah ya nomor 3, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah soalnya itu bukan bentuk gambar ya, tapi bentuk tulisan. Nah jadi soalnya itu kan panjang segitiga segitiga KLM siku-siku DM ya, diketahui panjang KM sama dengan 8 ya. Jadi kita gambar aja dulu ya, ada segitiga nih. Nah ada segitiga. Nah siku-sikunya di mana? Di M katanya. Nah gitu. Nah, untuk yang lainnya kita tulis aja ya, KLM. Nah KLM, nah boleh gitu ya, atau K-nya di sini, L-nya di sini, tidak masalah ya, sama saja. Nah udah seperti itu. Ingat ya, siku-sikunya di M. Nah itu yang perlu kita perhatikan ketika kita menggambar segitiga siku-siku. Dibaca dulu soalnya. Nah diketahui panjang KM-nya 8 katanya. Nah KM-nya 8. Nah 8 cm, tulis. LM-nya ya 15. Nah tulis 15 cm juga. Nah ditanyakan apa? Panjang KL. Nah gitu. Jadi yang ditanyakan adalah KL-nya. Nah kita lihat di sini gambarnya. Jadi di gambar ini ya, yang ditanyakan itu adalah sisi miringnya ya. Jadi sisi miringnya yang ditanyakan. Oleh karena itu ya, maka nanti rumusnya adalah KL pangkat 2 ya sama dengan, langsung ininya aja ya, angkanya boleh. Nah sisi siku-sikunya kan 15 dan 8 ya. Nah maka nanti tulis saja 15 cm pangkat 2 gitu ditambah 8 cm pangkat 2. Nah seperti itu. Kalau sudah ya, ini tinggal kita hitung KL sama dengan KL pangkat 2 sama dengan 15 pangkat 2 berapa? 200 ya, 225 ya. Nah jadi tulis 225 ya cm, ingat pangkat 2 nya ditambahkan 8 kali 8 ya, atau 8 cm pangkat 2 artinya 64 cm pangkat 2. Nah ini tinggal kita tambahkan ya, KL pangkat 2 sama dengan 225 ya ditambah dengan 64, itu hasilnya berapa? 289. Nah tulis 289 ya cm pangkat 2. Nah ini tinggal kita akarkan ya, maka nanti hasilnya itu ya KL sama dengan akar 289 cm pangkat 2. Nah berapa akar 289 ya, sudah tadi ya, di nomor ini ada, di nomor 2 bagian B hasilnya 17. Nah maka nanti KL sama dengan 17 cm. Nah seperti itu. Ini jawaban yang nomor 4 ya. Udah.
Oke, untuk soal yang terakhir nomor 5 ya. Mungkin di sebelah kanan ya. Nah, jadi di situ sudah ada gambarnya ya untuk yang nomor 5. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Nah, segitiganya namanya segitiga PQR. Nah, oke. Gak nyambung ya, tapi kelihatan dengan jelas ya. Nah, ini nomor 5-nya nih. Nah, jadi panjangnya itu yang ini 26 cm ya. Panjang PR-nya 26 cm, panjang PQ-nya 10 cm. Nah, ditanyakan itu adalah panjang sisi alasnya ya. Jadi QR-nya yang ditanyakan. Nah, gitu. Oke, jadi QR yang ditanyakan. Nah, ini kita mencari sisi siku-sikunya. Ya, sisi siku-sikunya kan 10 nih. Dengan di sini QR. Nah, kita nggak tahu yang QR-nya kan. Maka nanti rumusnya QR pangkat 2 sama dengan, ingat, kalau mencari sisi siku-siku maka itu nanti dikurang ya. Apa yang dikurangkan? Sisi miringnya dulu yang ditulis ya. Jadi nanti 26 cm pangkat 2 gitu. Dikurang 10 cm pangkat 2. Nah, gitu. Udah, kita tulis QR sama dengan 26 pangkat 2. Berapa 26 pangkat 2? Yuk dicari. 26 pangkat 2 berapa? 676. Nah, itu ya. Centimeter pangkat 2. Oke. Jadi sentimeternya dipangkatkan 2 juga ya, karena di sini ada pangkat 2-nya atau ada kuadratnya. Nah, gitu. Nah, kalau sudah ya, kita cari lagi tuh yang 10 cm pangkat 2 kan 100 kan? 100. Nah, 100 cm pangkat 2. Oh, ini ketinggalan pangkat 2-nya. Nah, sudah. Kalau sudah kayak gini, kita kurang. Nah, jadi kurang 676 dikurang 100 berapa? 500 kan ya, 576 cm pangkat 2. Nah, ini ya tinggal diakarkan. Nah, ini tinggal diakarkan. Nah, diakarkan. Jadi QR sama dengan akar 576 cm pangkat 2 ya. Jadi QR sama dengan berapa? Akar dari 576. Akar 2 dari 576 adalah 24. Nah, 24 cm. Kenapa 24? Ya karena 24 kali 24 atau karena 24 pangkat 2 itu sama dengan 576. Nah, sampai sini benar ya. Kalian bisa lengkapi lagi ya nanti jawabannya, misalnya jadi panjang sisi alas QR adalah 24 cm. Nah, gitu boleh. Nah, jadi ini adalah jawaban ya dari soal nomor 1 sampai dengan soal 5. Nah, jika ada yang masih belum dipahami terkait dengan jawaban dari soal-soal ini, silahkan tulis di kolom komentar. Ya, insya Allah akan Bapak jelaskan, akan kita bahas lagi di video yang lain. Sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.